apa kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen. Khususnya saat ini kita belajar untuk kelas 5. Di pertemuan hari ini kita akan belajar bab 10 tentang Roh Kudus. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar siapa itu Roh Kudus. Nah, di part ini, di part 18, berserah kepada Roh Kudus. Ya, kita akan belajar kenapa kita harus berserah kepada Tuhan. Ya, apa maksudnya? Puji Tuhan, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Bapa di surga, kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat waktu dan cuaca yang baik bagi kami. Tuhan berikan agar kami dapat belajar bersama-sama, walaupun kami jarak jauh belajar, tapi kami percaya Roh Tuhan ada pada kami yang menuntun kami, mengajari kami untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Tuntun kami Bapa untuk saat ini Tuhan, kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami memulai pelajaran kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berserah kepada Roh Kudus. Seperti biasa anak-anak, ketika kita belajar, Alkitab selalu ada dan persiapkan peralatan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian penting di dalam pelajaran ini. Nah, anak-anak sudah buka Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Ada di kitab Perjanjian Baru. Baik, Bapak munculkan di sini. Kita baca bersama-sama, anak-anak bisa melihat Alkitabnya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi anak-anak, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam hal ini anak-anakku yang Tuhan kasihi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti pada gambar ini, ya, ketika kita berdoa, Roh Kudus menuntun kita, memberikan pemahaman kita tentang Tuhan, sehingga kita berdoa dengan Roh-Nya yang kudus, menuntun kita bagaimana cara kita berdoa yang benar. Dan tanda bukti Tuhan tidak meninggalkan kita, Roh Kudus diberikan dalam menjalani hidup ini. Dunia tidak mengenali Roh Kudus, tidak mengenal, karena yang mengenal Roh Kudus hanya orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, yang percaya kepada Yesus. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak mengenal siapa itu Roh Kudus. Nah, bersyukur kita mengenal Roh Kudus, yaitu menuntun orang-orang, ya, memberikan kebenaran, roh kebenaran, ketenangan, ya, di dalam menjalani hidup ini. Anak-anak, berserah berbeda dengan apa berserah di dalam Tuhan dengan sudut pandang dunia ini. Ya, berserah menurut iman Kristen berbeda dengan sudut pandang dunia ini. Apa sih perbedaannya? Nah, ini yang perlu Bapak jelaskan, supaya kita bisa membedakan. Oh, kamu berserah saja. Kalau menurut orang dunia ini, berserah saja itu berbeda dengan ketika ada anak-anak Tuhan berkata berserah kepada Tuhan. Ya, perbedaannya apa? Coba perhatikan. Menurut iman Kristen, berserah artinya kita percaya akan pimpinan dan penyertaan Tuhan lewat penyertaan
Roh Kudus, ya. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan hidup, ketika kita mengalami namanya beban hidup, ya anak-anak ya. Mungkin anak apa tuh sih beban hidup? Ya persoalan hidup gitu ya. Contohnya kalau nanti anak-anak sudah besar, ya bagaimana membayar uang sekolah, bagaimana untuk makan, itu namanya beban hidup, persoalan hidup ya. Macam-macam persoalan hidup itu. Nah, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Biar Roh Kudus itu menuntun kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ketenangan hati kita menghadapi persoalan hidup itu akan lebih tenang, dan ketika kita menghadapi persoalan, jiwa yang tenang akan menemukan jalan keluar, ya. Jadi orang yang gelisah, orang yang tidak tenang ketika ada persoalan, dia akan semakin panik, ya. Dia tidak ada untuk berpikir bagaimana cara jalan keluar. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita ketenangan, tenang. Di dalam ketenangan itulah Tuhan akan menunjukkan cara untuk keluar dari masalah, ya. Perhatikan gambar ini, ya, semacam ilustrasi gambar yang pertemuan sebelumnya Bapak sudah tunjukkan ini. Ketika anak ini belajar naik sepeda, orang tuanya menuntun dari belakang. Coba kalau dia tidak tenang, tidak percaya kepada orang tuanya untuk dia membawa sepeda itu, pasti dia akan terjatuh. Tapi karena dia percaya kepada bapaknya, ya dia pasti menjaga dia pasti cepat belajar. Nah, ketika kita menghadapi persoalan, ya penyertaan Tuhan tetap menyertai kita. Inilah gambar ilustrasi ini. Kita berdoa, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu maksudnya anak-anak ya. Jadi anak-anak ketika ada masalah, tentunya mamanya kurang sehat, atau papanya kurang sehat, atau kakaknya kurang sehat, atau ada anggota keluarga kurang sehat, berserah kepada Tuhan seperti pada gambar ini. Kita serahkan kepada Tuhan, ya. Jangan kita mengandalkan pikiran kita. Setelah kita berserah kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Contohnya, ketika ada orang sakit, hubungi dokter, kita minum obat, ya. Tuhan akan menuntun kita bagaimana cara jalan keluarnya. Tapi kalau kita mengandalkan pemikiran kita, tentunya pemikiran kita akan berkata, ya cari jalan cepat, cari bagaimana cara tercepat, bagaimana menyelesaikan masalah ini, tanpa melihat ke belakang, ke depan, apa yang terjadi nanti ketika aku berbuat begini, apa yang akan terjadi. Tidak memikir seperti itu. Tapi ketika kita berserah kepada Roh Kudus, Tuhan akan menuntun kita untuk menemukan jalan yang terbaik. Ya anak-anak ya. Nah, berserah menurut dunia ini, apalagi pasrah pada keadaan dan tidak mau berjuang mencari jalan keluar. Ya udah, terjadi ya terjadilah, biarin aja lah, ya gitu. Seperti pada gambar ini, apa yang terjadi? Dia stres, pusing, dan dengan kepusingan, stresannya itu dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan tidak berdoa. Apa yang terjadi? Ya mengakhiri hidupnya dengan apa? Cari jalan keluar, cara cepat, bagaimana ini, akhirnya apa? Dia stres, pusing, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ya datanglah bisikan iblis. Oh kamu harus begini, kamu harus begini. Bisikan iblis ini seolah-olah benar, tapi justru menjerumuskan lebih parah lagi, jatuh ke dalam dosa. Atau mungkin ada teman-teman kita yang lain mengatakan, oh kamu harus begini. Karena itu pemikiran manusia, maka lebih jatuh lagi dari masalah yang dihadapi mungkin level 5. Jika kita tidak menyerahkan sama Tuhan, akan level 10 lagi, akan lebih berat lagi masalah yang kita hadapi. Kenapa? Mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan manusia, orang lain yang datang kepada kita, tanpa ada ketenangan hati, ya, tanpa apa? Pimpinan Roh Kudus. Ya anak-anak ya. Jadi mari ketika ada masalah, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, berserah kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang menuntun kita, ya, mencari jalan keluar. Tuhan akan memberikan pemikiran kepada kita. Oh begini loh caranya, ini loh begini caranya. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kita ketenangan. Anak-anak ya. Nah, seperti biasa anak-anak, coba di like
videonya ini, waktunya sekarang di like ya, sekarang ya. Terus di subscribe, yang belum subscribe, kalau masih tulisannya muncul di situ subscribe warna merah, diklik. Tapi kalau sudah unsubscribe tulisannya jangan, karena itu sudah subscribe. Kenapa? Apa tujuannya? Ketika Bapak mengirimkan video, kami mengirimkan dari Aku Tahu channel ini mengirimkan video pembelajaran agama maupun matematika, anak-anak bisa menerima ada pemberitahuan bahwa ada video yang dikirim di channel ini, dan anak-anak bisa belajar bersama-sama. Baik itu keluarga yang anak-anak nanti share, anggota keluarga yang lain beragama Kristen, mereka juga bisa belajar. Bahkan yang matematika itu saya rasa buat semua, ya, itu bisa belajar bersama-sama supaya Indonesia kita pinter, anak-anak juga pintar, ya. Baik, berteman dengan Roh Kudus. Ya, kenapa kita perlu berteman dengan Roh Kudus? Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar tanaman yang layu. Ya, tanaman yang layu ini berarti tidak disiram atau tidak dikasih pupuk. Nah, dia akan kering. Nanti lama-lama dia akan kering. Kenapa? Tidak ada asupan buat makanan buat tanaman ini ya, Bapak kasih sederhana makanan ya. Nah, dibanding dengan tanaman ini tanaman yang disiram, dikasih pupuk. Ya, perbandingan dari kedua gambar ini dapat kita bedakan sangat jauh berbeda. Tanaman yang hampir mati dan tanaman yang segar. Apa maksud daripada gambar ini? Ya, ini tanaman ini yang layu ini menunjukkan bahwa roh kita yang tidak berteman dengan Roh Kudus, tidak berteman dengan Tuhan, lama-lama roh kita akan semakin padam. Jiwa kita akan selalu galau, bahasa sekarang ini galau, gelisah. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa? Kedamaian itu sudah diambil. Nah, tetapi bagaimana dengan tanaman ini yang segar? Dia pertumbuhan rohaninya berkembang. Kenapa? Dia selalu berteman dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, ya. Lewat apa? Dengan ketika dia membuka channel di YouTube yang lain, dia mungkin mendengar puji-pujian, khotbah, ya, cerita sekolah minggu. Dia semakin dekat dirinya dengan Tuhan. Rohnya semakin bertumbuh, ya. Jadi inilah kita perlu berteman dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bisa berteman ya Pak ya. Itulah hebatnya kita. Yesus itu kita anggap apa? Teman, sahabat, bapa, apalagi rekan. Itulah hebatnya kita dengan Tuhan. Tidak dikatakan hamba dan majikan. Nah Pak, majikan dengan pembantu, ya, hamba dengan budak. Tidak, kita disamakan seperti anak. Kita disamakan Tuhan seperti rekan, teman, sahabat, ya. Teman bergaul karib dengan Tuhan. Kita tidak dibatasi waktu dan ruang berteman dengan Tuhan. Jadi kapanpun, dimanapun kita boleh berbicara dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Lewat apa? Lewat membaca firman Tuhan. Lewat apa? Lewat memuji Tuhan. Ya. Orang yang berteman atau bergaul karib dengan Roh Kudus akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jiwa dan rohnya tetap akan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi ketika dia bergaul karib dengan Tuhan, ada masalah, dia bisa menghadapi dengan tenang. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan dia. Berbeda dengan orang yang tidak bergaul karib dengan Tuhan. Ketika ada masalah, dia langsung stres. Bagaimana? Bagaimana nih? Dia heboh sendiri. Tapi ketika bergaul dengan Tuhan, dia akan bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan. Aku percaya Tuhan akan menyertai aku di dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Ketika saat ini pandemi COVID-19, ya, orang banyak yang gelisah, orang yang banyak mengalami ketakutan apa yang akan dihadapi ke depan. Apakah COVID ini akan berlalu? Apakah akan semakin berkembang? Secara manusia kita bisa mengalami ketakutan. Tapi
karena ada Roh Kudus memberikan kita ketenangan. Menghadapi masalah ini kita diberikan kekuatan. Tuhan bilang, jangan gelisah, jangan takut, tapi tetap tenang. Ketika kita menghadapi tenang, imun kita bangkit. Ya, ketika ada datang virus kena, karena imun kita kuat, itu COVID nggak ada apa-apanya. Kenapa? Kita semangat. Tapi ketika kita gelisah, ketakutan, imun kita lemah, datang COVID, langsung drop. Jadi tetap semangat ya anak-anak ya. Jangan takut. Nah, pertanyaannya, apakah kamu membutuhkan Roh Kudus? Itu yang pertanyaan sekarang. Bapak udah jelaskan dari tadi. Pertanyaannya, apakah kamu membutuhkan Roh Kudus? Jika ya, mari bergaul karib dengan Tuhan lewat apa? Berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berbuat kebaikan pada semua orang, ya. Dan melakukannya, jangan cuma baca firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Atau berdoa, Tuhan aku begini, tapi tidak melakukannya, tidak mengamininya. Ya, atau memuji Tuhan lewat kata-kata puji-pujian itu, kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan cuma hanya tercuap di dalam mulut, tapi tidak melakukannya. Kita harus melakukannya dan bertindak. Ya anak-anak ya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.